Selamat datang di Accurate Solution. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal dan menggunakan software Cakra untuk minimarket dan supermarket. Terlebih dahulu Anda ekstrak file yang telah Anda download. Kemudian Anda jalankan file setupnya. Next, install. Jika semuanya berjalan baik, nanti akan terbentuk shortcut Cakra Retail Solution. Anda jalankan dengan menggunakan double klik. Jika Anda pertama kali menginstal software Cakra ini, maka akan muncul pesan koneksi ke server gagal. Hal ini disebabkan karena database dari software Cakra ini belum Anda buat. Untuk membuatnya, klik yes. Maka akan muncul settingan konfigurasi database connection. Untuk server, jika Anda menginstal Cakra ini jadi satu dengan komputer yang database server Anda install, maka server ini Anda isi dengan lokal diupdate 2 _. Kemudian untuk databasenya bisa Anda isi sesuai dengan nama toko Anda. Misalnya di sini adalah DB Tokoku, sedangkan untuk user ID adalah SA, password adalah password dimana Anda mengisi password untuk MS SQL servernya saat instalasi. Kemudian klik simpan. Koneksi ke database gagal, apakah database akan dibuat kembali? Pilih yes. Jika database berhasil dibuat, maka akan ada pesan program harus di restart untuk mengaplikasikan settingan yang baru. Klik OK. Kemudian jalankan kembali software Cakra. Untuk user defaultnya adalah admin, passwordnya admin, kemudian enter. Untuk penggunaan awal, Anda harus menyeting permission dari user admin ini melalui menu operator level. Kemudian Anda klik kanan, klik permission. Kemudian di sini Anda bisa menyeting menu apa aja yang boleh kebuka dan tidak boleh dibuka oleh user yang ingin Anda setting. Di sebelah kanan ketika Anda mengeklik submenu, maka akan muncul tombol-tombol yang ada di menu level ini. Begitu juga jika Anda membuka menu pemasok, maka di sini akan muncul tombol-tombol dari modul pemasok.
kemudian Anda simpan. Untuk default hanya ada satu level dari level operator ini, yaitu super admin. Jika Anda ingin menambah level yang lain, Anda klik tambah, kemudian masukkan nama levelnya. Misalnya di sini adalah kasir. Kemudian klik tambah. Untuk menyeting permission dari kasir ini, klik kanan di kasir, kemudian klik permission. Kemudian Anda setting untuk menu-menu yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Kemudian Anda simpan. Selanjutnya adalah membuat user atau operator di menu operator login. Kemudian Anda masukkan kode login 002, misalnya adalah dia jabatan kasir, passwordnya 002, lokasi ini adalah lokasi dia boleh mengakses data, karena software Cakra Integrated System ini support untuk multi lokasi, misalnya lokasi 1. Kemudian di sini ada menu front office dan back office. Untuk back office, untuk front office ini adalah menu yang berhubungan dengan Cakra Pos atau kasir. Member di sini adalah untuk memanggil form menu, di mana form menu ini terdapat menu setting, menu laporan kasir, menu cetak fungsi tombol, menu cetak transaksi hold dan keluar. Terus void all adalah menghapus semua item yang sudah ke-scan sebelum proses pembayaran. Uang keluar adalah pengeluaran uang dari laci, atau istilahnya open drawer, dengan mengeluarkan uang selain dari proses pengembalian penjualan. Misalnya di sini adalah pembayaran sales, pembayaran sumbangan, pembayaran pengamen, dan lain-lain. Diskon total adalah diskon subtotal per nota yang dilakukan oleh kasir. Jika Anda mencentang ini, maka kasir bisa melakukan diskon total, dimana diskon total ada persen sama rupiah. Jadi user kasir dia ini bisa memberikan diskon secara manual. Pembayaran kartu adalah pembayaran kartu debit dan kartu kredit. Pembayaran voucher adalah pembayaran transaksi penjualan dengan pembayaran voucher. Pembayaran tunai adalah pembayaran tunai dengan uang pas, uang tunai. Diskon item adalah diskon item per barang. Jika menu dalam transaksi front office ini tidak Anda centang, maka ketika user dia ini melakukan atau menekan tombol diskon item ini, maka akan muncul persetujuan user yang mendapatkan akses untuk mengasih diskon item. Kali adalah quantity, hold adalah pending transaksi, dalam arti ini adalah menyimpan transaksi sebelum pembayaran, jadi untuk menunda, menyimpan sementara. Uang masuk adalah RA, dalam arti di sini adalah pemasukan uang selain dari penjualan. Misalnya di sini adalah modal awal, atau mungkin ada owner yang titip
uang ke dalam kasir, laci kasir, maka perlu dimasukkan ke transaksi. Sales atau pramuniaga ini adalah fungsinya untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh sales atau SPG, di mana dalam beberapa toko memiliki counter-counter yang setiap counter dijaga oleh SPG, di mana kita pengen mengetahui kinerja dari SPG tersebut. Cetak ulang struk adalah mencetak ulang struk pembayaran yang sudah tersimpan, pembayaran transfer. Entertain atau gift adalah pembayaran tanpa uang atau tanpa, istilahnya adalah free. Open price adalah ganti harga, di mana kasir bisa memberikan harga khusus secara manual. Recall transaksi adalah memanggil transaksi whole yang tadi disimpan sementara. Member adalah memanggil customer, menu customer. Di sini ada dua cara pemanggilannya, dengan barcode scanner atau kartu member, atau menampilkan manual bantuan barang dengan pencarian nama atau kode alamat. Transaksi retur ini adalah retur penjualan yang dilakukan oleh kasir. Setting POS adalah melakukan setting, misalnya printer, nomor kasa, drawer, customer display. Report adalah untuk melakukan cetak transaksi, laporan kasir. Cetak tombol SFKC ini adalah mencetak fungsi-fungsi tombol cakra pos. Keluar dari pos. Transaksi offline adalah di mana kasir bisa melakukan transaksi offline ketika jaringan mengalami gangguan atau server dalam keadaan rusak. Tampilkan stok di bantuan barang. Pembayaran kredit, tampilkan list member. Tambah member baru, di mana untuk proses penambahan barang member baru ini bisa melalui kasir. Pembayaran poin, retur poin, struk tanpa harga. Kemudian di halaman back office, di sini jika user aksesnya ini tidak dicentang, maka dia tidak bisa login di menu Cakra Integrated System ini. Kemudian ada otorisasi limit kredit, di mana user dia ini bisa melakukan transaksi penjualan kepada customer yang limit kreditnya sudah lewat. Otorisasi maksimum order, di mana user dia ini bisa melakukan order melebihi kuantiti maksimum yang telah ditentukan. Kemudian simpan. Untuk selanjutnya adalah membuat data master. Data master di sini ada lokasi atau unit toko. Yang dimaksud lokasi ini adalah jika kita memiliki beberapa lokasi untuk proses penyimpanan barang maupun transaksi penjualan dan pembelian. Defaultnya adalah lokasi 1, kita bisa mengganti, mengedit. Misalnya di sini adalah toko. Kemudian kita mau menambah baru, misalnya 02 adalah gudang pusat. Kemudian tutup. Data master selanjutnya adalah pelanggan dan pemasok. Misalnya kita mau menambah pemasok. Untuk menambah baru kita bisa klik tambah. Kemudian kode secara otomatis akan tergenerate secara sistem. Di sini mengandung arti bulan dan tahun. Kemudian nama kita bisa isi, misalnya Gemilang.
Cara pembayaran ada tunai, kartu debit, kartu kredit, atau lainnya. Lainnya di sini adalah tempo atau utang, dimana tempo pembayarannya kita bisa isi di sini berapa hari. Keterangan pembayaran di sini opsional, kita bisa mengisi detail dari cara pembayaran untuk supplier ini. Kontak adalah salesnya, nomor HP kontak bisa Anda isikan, kategorinya misalnya PT atau perorangan atau industri rumah tangga dan lain-lain. Keterangan lain-lain bisa Anda masukkan di keterangan lain di sini. Periode order adalah berapa kali order dalam hari, misalnya 7 hari sekali. Lead time di sini adalah tenggang waktu barang datang dari order pembelian berapa hari. Ini fungsinya adalah untuk safety stock. Kemudian klik tambah. Kemudian yes. Nah, di sini akan muncul gemilang bersaudara. Dalam menu supplier ini terdapat beberapa fitur, diantaranya adalah sedot utang awal. Kita bisa memasukkan utang awal untuk supplier yang akan disetting. Misalnya di sini adalah 5 juta. Setup. Kemudian fitur yang lain adalah kartu hutang. Sini kita bisa melihat histori hutang dari supplier yang Anda pilih, dari periode berapa sampai tanggal berapa. Kemudian klik cari, maka akan muncul di kartu hutang ini. Anda bisa mensortir data-data di sini dengan cara mengeklik header. Mengklik header dari kolom yang ingin Anda sortir. Kita akan mencoba import data pelanggan dari file Excel. Adapun file yang dapat diimport di sini ada bertipe Excel maupun teks. Nah, di sini adalah Excel. Nah, di sini ada pesan proses import selesai dengan jumlah error 0. Dalam arti semua file Excel berhasil diimport ke database. Untuk proses pencarian data master ini bisa dimasukkan dengan cara mengarahkan ke kolom nama untuk proses pencarian berdasarkan nama. Anda bisa mengetikkan nama langsung di sini. Kemudian dengan 2 kata kunci, nama dengan alamat, misalnya kota, Anda arahkan ke kolom alamat, kemudian ketikkan kata kuncinya. Atau bisa kode dengan nama, misalnya BSP dengan alamat panggung. Atau Anda bisa mencari di toolbar pencarian sebelah atas yang beralamatkan Tegal. Atau bisa memilih sesuai dengan field tertentu. Untuk master selanjutnya adalah
mengisi data pelanggan. Untuk master pelanggan ini hampir sama dengan master pemasok atau supplier. Untuk menambah baru, Anda klik tambah, kemudian isikan data nama, nomor telepon, fax, email, customer area. Anda bisa isi misalnya Semarang Barat. Cara pembayaran tunai, Anda bisa milih tunai, kartu debit, kartu kredit lainnya itu bisa cek giro ataupun utang, bisa parsial. Tanggal gabung, tanggal lahir ini opsional, Anda bisa mengisi atau tidak. Limit kredit adalah limit kredit dari pelanggan yang bersangkutan, misalnya adalah 5 juta. Kode pos HP, kategori adalah toko. Hari raya bisa Anda isi, misalnya adalah Idul Fitri. Salesnya adalah sales yang menangani customer ini. Temponya Anda bisa isi. Personal diskon untuk toko ini pun Anda bisa set berapa persen. Ultah diskon adalah diskon karena customer ini sedang berulang tahun. Kemudian klik tambah. Untuk proses edit bisa dengan cara klik kanan, edit, kemudian Anda bisa menambah data yang lain. Untuk fitur yang lain adalah setup piutang awal. Dengan cara klik kanan, setup piutang awal, kemudian masukkan piutang awal dari pelanggan yang bersangkutan. Di sini ada transaksi poin berhubungan dengan pengurangan dan penambahan poin, penukaran poin, dan lain-lain. History poin ini berhubungan dengan transaksi poin. Kartu hutang ini adalah histori hutang dari pelanggan.